Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Siswa sekalian, apa kabar? Adakah ananda sihat-sihat selalu? Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Pada minggu lalu kita sudah membahas materi Al-Quran sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Pada kesempatan ini kita lanjutkan pembahasannya D. Asas Al-Quran dalam menetapkan hukum. Ada beberapa asas yang ditetapkan atau yang diterapkan Al-Quran dalam menetapkan hukum. Pertama, meniadakan kesulitan. Dasarnya Quran surat Al-Baqarah ayat 286. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dengan dasar kedua ayat tersebut, umat Islam diperbolehkan. Pertama, ketika bepergian boleh mengqasar dan menjamak salat sesuai dengan syarat-syaratnya. Kedua, ketika sulit melaksanakan salat dengan berdiri, maka boleh melakukan dengan cara duduk dan seterusnya. Ketiga, boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan bila sedang menjadi musafir. Keempat, bila tidak menemukan air, boleh tayamum sebagai pengganti wudhu. Yang keenam, ketika dalam keadaan terpaksa yang mengancam nyawa, dibolehkan memakan makanan yang haram. Kedua, sedikit pembebanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 101, bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum afallahu anha
wallahu ghafurun halim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakan ketika Al-Quran sedang turun, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memberikan bimbingan kepada hambanya agar mereka menerima apa-apa yang telah diturunkan dan yang telah disampaikan oleh Rasulnya kepada mereka, agar mereka tidak mengajukan pertanyaan yang bermacam-macam bila jawabannya tersebut akan memberatkan dan menambah beban mereka dalam menjalankan kewajiban. Ketiga, bertahap dalam penetapan hukum. Sebagai contoh, dalam masalah haramnya minuman keras, proses pengharamannya tidak sekaligus tetapi berangsur-angsur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 219. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabiru wa manafi'u lin-nas. Wa ismuhuma akbaru min naf'iha. Saya ulangin. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran surat An-Nisa ayat 43 sebagai fase kedua yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Berikutnya datang larangan keras untuk mengkonsumsi minuman keras sebagai fase ketiga. Saat itu sudah banyak orang meninggalkan kebiasaan minuman keras. Dan sebelumnya sudah ada atau sudah pernah diturunkan ayat Al-Quran yang mengindikasikan keharamannya, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 219 dan Quran Surat An-Nisa ayat 43. Larangan keras tersebut terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu
innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Berikutnya, macam-macam hukum dalam Al-Quran. Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran pada garis besarnya terbagi dalam 3 kelompok. Pertama, hukum i'tiqadiyah atau aqidah, yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah keimanan dan kepercayaan. Hukum ini tercermin dalam rukun iman. Ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu tauhid atau ilmu kalam. Kedua, hukum khuluqiyah atau akhlak, yaitu hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia. Setiap muslim dituntut untuk memiliki sifat-sifat mulia, sekaligus menjauhi perilaku-perilaku tercela. Ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu akhlak. Ketiga, hukum syar'iyah atau syariah, yaitu hukum yang mengatur hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sesama manusia dan alam sekitar. Hukum ini tercermin dalam rukun Islam dan disebut dengan hukum syariat. Ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu fiqih. Hukum amalia dalam Al-Quran terbagi dalam 6 jenis. Pertama, hukum ibadah, yaitu hukum yang berkaitan antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, salat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Kedua, hukum muamalah, yaitu hukum yang berkaitan antara hubungan sesama manusia mengenai harta benda dan segala hak milik berupa materi. Contoh, jual beli, gadai, riba, dan lain-lain. Ketiga, hukum perkawinan, yaitu hukum yang berkaitan dengan keluarga, seperti pernikahan, perceraian, adopsi anak, dan lain-lain. Keempat, hukum waris, yaitu hukum yang berkaitan dengan harta benda yang disebabkan oleh kematian. Yang kelima, hukum jinayat, yaitu hukum yang berkaitan dengan jiwa, akal, dan kehormatan manusia, seperti pembunuhan,
zina, menuduh zina, pencurian, perampokan, kudeta, dan murtad. Dan yang keenam, hukum siyasah, yaitu hukum yang berkaitan dengan negara, seperti imamah, wizarah, hubungan luar negeri, dan sumber keuangan negara. Berikutnya, Al-Quran sebagai dasar hukum. Secara umum, Al-Quran berfungsi sebagai pedoman kehidupan dan petunjuk bagi umat manusia. Artinya, Al-Quran itu berisi ajaran-ajaran pokok yang harus dipedomani oleh umat Islam. Karena Al-Quran mengandung aturan-aturan untuk kemaslahatan umat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran tidak lain tidak bukan agar dijadikan dasar hukum dan disampaikan kepada umat manusia untuk diamalkan segala perintahnya dan ditinggalkan segala larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 43 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Maka berpegang teguhlah engkau kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sungguh engkau berada di jalan yang lurus. Adapun fungsi Al-Quran terkait dengan hukum Islam adalah sebagai sumber hukum Islam pertama dan utama. Isi kandungannya lengkap, membicarakan beraneka persoalan yang terkait dengan kehidupan dunia dan akhirat. Meskipun demikian, harus disadari bahwa ada hal-hal yang dikemukakan dalam Al-Quran masih bersifat umum. Contohnya, pertama, perintahnya jelas, tetapi caranya tidak jelas. Contohnya, ayat yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah, dan laksanakanlah salat. Jadi perintah salat jelas, tetapi cara salat tidak jelas di dalam ayat ini. Kedua, perintahnya jelas, tetapi ukurannya tidak jelas. Contoh ayat yang terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Perintah mengeluarkan zakat jelas, tetapi ukuran berapa nisabnya tidak jelas di ayat ini. Yang akan menjelaskannya Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW. Petunjuknya jelas, tetapi batasannya tidak jelas. Contohnya tentang menyapu muka dan tangan dalam tayamum. Sampai di mana yang disapu? Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat
43. Wamsahu biwujuhikum wa aydikum. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Jadi perintah menyapu muka dan dua tangan jelas, tapi batasnya belum jelas. Tidak terperincinya beberapa ayat di dalam Al-Quran tersebut memerlukan penjelasan-penjelasan lebih lanjut. Seperti kasus ayat di atas. Dalam hal ini, tidak ada seorang pun yang berhak menjelaskannya, kecuali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini dulu pertemuan kita, lain kali insyaallah kita sambung. Sebelum kita tutup, mari kita baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan katsira. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.